Fell after an army operation resulted in the death of its leader. Known as El Mencho, he was one of the most wanted men. Mexico's most powerful drug kingpin was killed during a military operation. Mexican officials say criminal groups burned. The Mexican army says it has killed the leader of the country's most powerful drug cartel. Better known as El Mencho, was the leader of the Jalisco New Generation cartel. He was shot. Meksiko kembali berdiri di persimpangan yang berbahaya. Dalam satu dini hari, seorang pria yang selama bertahun-tahun menjadi buron paling dicari di dunia, akhirnya tumbang. Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, otak di balik kebangkitan kartel raksasa yang bernama CGNG. Ia tewas dalam sebuah operasi militer yang disebut sebagai salah satu pukulan terbesar terhadap jaringan narkoba internasional. Namun kematiannya bukanlah akhir dari cerita. Justru setelah kabar itu tersebar, jalanan terbakar, bandara terganggu, dan kota-kota besar mendadak sunyi karena ketakutan. Kendaraan dibakar, akses ditutup, dan warga diminta berlindung di rumahnya. Dunia seolah sedang menyaksikan bagaimana jatuhnya satu pemimpin yang bisa mengguncang satu negara. Lalu apakah ini awal runtuhnya kekuatan kartel paling agresif di Meksiko, atau justru babak baru dalam kekerasan yang lebih luas? Kisah ini bukan hanya tentang operasi militer, tapi tentang pertarungan panjang antara negara dan jaringan kriminal yang sudah mengakar kuat. Dan bersama Nas Creatify, mari kita mendalaminya. CGNG was killed in a coordinated Minggu dini hari 22 Februari 2026, kota kecil Tapapala di negara bagian Jalisco masih sunyi. Udara pegunungan terasa dingin dan jalanan hampir kosong. Tapi di saat sebagian besar warga terlelap, sebuah operasi militer besar sedang berlangsung secara diam-diam. Pasukan khusus Meksiko bergerak cepat menuju lokasi yang diyakini sebagai tempat persembunyian El Mencho. Ia adalah pimpinan dari kartel The Jalisco Nueva Generation atau CGNG, salah satu kartel narkoba paling kuat dan paling ditakuti di Meksiko. Operasi ini bukan operasi biasa. Pemerintah Meksiko disebut mendapat dukungan intelijen dari Amerika Serikat. Informasi pergerakan, lokasi persembunyian, hingga waktu yang dianggap paling tepat untuk bergerak sudah dipetakan sebelumnya. Targetnya jelas, yaitu menangkap orang yang selama bertahun-tahun menjadi buron kelas kakap itu. Ketika pasukan mendekati lokasi, situasi langsung berubah tegang. Pengawal bersenjata yang menjaga El Mencho melakukan perlawanan. Tembakan pun pecah di tengah gelapnya dini hari itu, dan kontak bersenjata berlangsung sengit. Menurut keterangan resmi Kementerian Pertahanan Meksiko, 4 anggota kartel tewas dalam baku tembak tersebut. El Mencho sendiri terkena luka tembak serius, dan 3 orang lainnya yang berada di lokasi juga mengalami luka parah. Setelah berhasil dilumpuhkan, El Mencho segera dievakuasi menggunakan pesawat menuju Mexico City untuk mendapat perawatan intensif. Namun kondisinya terlalu kritis, luka tembak yang dideritanya tidak bisa diselamatkan, dan ia dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Pengumuman kematiannya disampaikan tidak lama setelah itu. Pemerintah menyebut operasi tersebut sebagai salah satu langkah terbesar dalam memukul jaringan perdagangan narkoba, terutama aliran fentanyl yang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat yang masuk langsung ke Amerika. El Mencho bukanlah nama baru di dunia kejahatan internasional. Lahir di Jalisco dari keluarga yang sederhana, ia pernah bekerja sebagai buruh di Amerika Serikat sebelum akhirnya terseret ke dunia kartel. Karir kriminalnya berkembang dengan cepat. Ia sempat terlibat dengan kelompok narkoba lama sebelum akhirnya mendirikan CGNG dan membangunnya menjadi kekuatan besar. Di bawah kepemimpinannya, CGNG dikenal agresif, cepat berekspansi, dan tidak segan menggunakan kekerasan. Pemerintah Amerika Serikat memasukkannya dalam daftar buron paling dicari dengan hadiah jutaan dolar bagi siapapun yang bisa memberikan informasi untuk menangkapnya. Namun selama bertahun-tahun, ia berhasil lolos dari pengejaran aparat. Sebelum namanya masuk daftar buronan internasional, El Mencho bukanlah orang yang langsung berada di puncak kejahatan. Ia pernah menjadi anggota kepolisian lokal di Meksiko, namun hidupnya berubah arah. Ia meninggalkan seragam aparat itu dan masuk ke lingkaran perdagangan narkoba. Awalnya, ia bergabung dengan kelompok kriminal yang sudah lebih dahulu ada. Di sana, ia belajar cara kerja jaringan narkoboy, bagaimana barang diedarkan, bagaimana wilayah dijaga, dan bagaimana menghadapi musuh. Setelah merasa cukup kuat, ia ikut membentuk CGNG dan perlahan mengambil alih kendalinya. Di tangannya, CGNG tumbuh dengan cepat. Dalam waktu relatif singkat, kartel ini berkembang dari kelompok regional menjadi organisasi berskala nasional, bahkan internasional.
El Mencho dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tanpa kompromi. Di bawah komandonya, CGNG menggunakan pendekatan yang sangat keras untuk mempertahankan wilayah dan melawan musuhnya. Kartel ini kerap tampil dengan persenjataan lengkap seperti pasukan militer. Anggotanya terlihat membawa senjata otomatis, rompi anti peluru, bahkan kendaraan lapis baja rakitan. Mereka tidak ragu menunjukkan kekuatan itu melalui video propaganda yang disebarkan ke publik. Beberapa laporan juga menyebut penggunaan teknologi modern dalam operasi mereka. Misalnya drone yang dimodifikasi untuk membawa bahan peledak, serta ranjau darat yang dipasang untuk menghambat pergerakan aparat keamanan. Cara-cara ini membuat CGNG dikenal sebagai salah satu kartel dengan persenjataan yang paling canggih. CGNG tidak berjalan seperti kelompok kriminal lain. Organisasinya tertata rapi, ada pembagian wilayah, ada komando lapangan, dan ada sistem komunikasi yang disiplin. Setiap wilayah memiliki orang kepercayaan yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan pusat. Model seperti ini membuat kartel mampu bergerak cepat dan sulit dilumpuhkan. Jika satu wilayah terganggu, maka wilayah lain tetap berjalan. Inilah salah satu alasan mengapa CGNG bisa berkembang luas. Karena perannya dalam perdagangan narkoba lintas negara, El Mencho menjadi target utama aparat Meksiko dan juga Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar untuk siapapun yang bisa memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Jumlah itu menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam jaringan narkoba internasional. Ia masuk dalam daftar buron paling dicari di dunia, sejajar dengan tokoh-tokoh kriminal kelas berat lainnya. Selama bertahun-tahun, ia berhasil menghindari penangkapan. Pergerakannya sulit dilacak, ia jarang muncul di publik dan sangat tertutup. Justru karena jarang terlihat, namanya semakin dikenal dan diselimuti dengan berbagai cerita. Tak butuh waktu lama setelah kabar kematian El Mencho menyebar, dalam hitungan jam, suasana di berbagai kota berubah drastis. Anggota dan simpatisan CGNG langsung bergerak. Taktiknya sebenarnya bukanlah hal baru. Mereka turun ke jalan, membakar kendaraan, lalu menutup akses jalan raya. Tujuannya adalah menciptakan ketakutan dan menunjukkan bahwa mereka masih punya kekuatan. Di San Francisco di Rincon, Guanajuato, sebuah toko serba ada, Oxxo terlihat hangus terbakar. Seorang pria bahkan masih terlihat mengayuh sepeda melewati bangunan yang gosong itu. Pemandangan yang menggambarkan betapa cepatnya situasi berubah dari normal menjadi begitu mencekam. Laporan menyebutkan lebih dari 250 titik jalan diblokir di sekitar 20 negara bagian. Api terlihat di berbagai kota. Di Puerto Vallarta, di wilayah Jalisco, hingga Michoacán, suara tembakan terdengar tanpa arah yang jelas. Dalam satu hari saja, kekacauan menyebar ke setidaknya 6 negara bagian, yaitu Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, dan Tamaulipas. Aktivitas warga lumpuh, kendaraan terbakar di tengah jalan, truk dijadikan penghalang, dan akses keluar masuk kota terganggu. Yang paling terasa dampaknya adalah Guadalajara, ibu kota negara bagian Jalisco dan markas utama CGNG. Kota besar yang biasanya ramai itu mendadak sepi. Malam harinya, suasana seperti kota mati, jalanan kosong, banyak warga yang memilih berdiam diri di rumah, sekolah diliburkan, pusat perbelanjaan tutup lebih awal, dan transportasi umum dihentikan sementara. Petugas kepolisian terlihat berjaga di dekat mobil-mobil yang hangus terbakar. Sementara itu, kabar tentang kelompok bersenjata yang melintas di beberapa titik semakin membuat warga takut keluar rumah. Pemerintah daerah Jalisco akhirnya menetapkan status darurat keamanan atau yang dikenal sebagai kode merah. Warga diminta tetap berada di dalam rumah sampai situasi benar-benar terkendali. Bahkan persiapan menuju Piala Dunia 2026 yang sebagian pertandingan direncanakan digelar di Guadalajara ikut terdampak. Ketegangan membuat banyak orang khawatir soal keamanan kota tersebut. CGNG memang bukan kelompok kecil. Kartel ini bermarkas di Jalisco, tetapi pengaruhnya sudah mencakup banyak wilayah di Meksiko dan juga pasar gelap internasional. Mereka terlibat dalam perdagangan narkoba seperti fentanyl, metamfetamin, dan kokain yang diedarkan di Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia. Struktur organisasi mereka tertata rapi, ada pembagian wilayah, ada pimpinan lapangan, dan ada jaringan komunikasi internal. Banyak anggotanya yang tampil dengan perlengkapan seperti militer, lengkap dengan senjata otomatis, dan kendaraan taktis. Sumber kekuatan mereka bukan hanya dari penjualan narkoboy. CGNG juga terlibat dalam pencucian uang, pemerasan, pencurian bahan bakar, hingga penyelundupan manusia. Jaringan bisnis gelap ini menghasilkan uang dalam jumlah besar. Selain itu, mereka dikenal menggunakan cara-cara ekstrem untuk menekan lawan dan aparat. Blokade massal dan pembakaran kendaraan sering dijadikan cara untuk mengganggu operasi keamanan.
Dalam beberapa insiden sebelumnya, mereka bahkan pernah menyerang helikopter militer dengan senjata berat. Semua ini membuat CGNG sering disebut sebagai salah satu kartel paling agresif dan paling cepat berkembang dalam 1 dekade terakhir. Bagi warga biasa, semua istilah tentang kartel dan operasi militer mungkin terasa jauh. Namun ketika api menyala di jalanan dan suara tembakan terdengar dari kejauhan, yang terasa hanyalah rasa takut. Toko tutup, anak-anak tidak sekolah, orang tua khawatir keluar rumah, aktivitas ekonomi berhenti. Kota yang biasanya hidup berubah menjadi sunyi dalam semalam. Itulah dampak langsung ketika organisasi sebesar CGNG beraksi. Kematian satu pemimpin memicu gelombang aksi yang membuat banyak wilayah merasakan ketegangan sekaligus ketidakpastian. Dan bagi Meksiko, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pertarungan melawan kartel bukanlah sekadar soal menangkap satu orang, tetapi soal menghadapi jaringan besar yang sudah mengakar kuat pada berbagai sisi kehidupan. Gelombang kekacauan tidak hanya terasa di jalanan, dampaknya merambat sampai ke bandara dan jalur penerbangan internasional. Di negara bagian Jalisco, aktivitas penerbangan terganggu cukup serius. Bandara-bandara di sana sempat dipenuhi asap akibat kebakaran di beberapa titik kota. Situasi ini membuat maskapai mengambil langkah cepat demi keselamatan penumpang. Beberapa maskapai besar seperti Air Canada, United Airlines, American Airlines, Southwest, Alaska Airlines, dan Aeromexico membatalkan sejumlah penerbangan menuju kota-kota yang terdampak. Tujuannya jelas, yaitu menghindari risiko jika situasi semakin tidak terkendali. Ada juga laporan bahwa penerbangan yang sudah mengudara terpaksa diminta kembali ke bandara asalnya. Salah satu maskapai yaitu Southwest disebut meminta pesawatnya berbalik arah karena kondisi keamanan dianggap belum aman untuk mendarat. Bagi penumpang, situasi ini menimbulkan kebingungan. Banyak yang tertahan di bandara untuk menunggu informasi lanjutan. Sebagian lainnya terpaksa membatalkan perjalanan bisnis maupun liburannya. Kekhawatiran tidak hanya datang dari dalam negeri. Pemerintah Amerika Serikat dan Kanada segera mengeluarkan peringatan perjalanan atau travel advisory. Warga mereka yang berada di beberapa negara bagian seperti Jalisco dan Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, dan Nuevo León diminta untuk tetap berada di dalam rumah dan menghindari perjalanan yang tidak mendesak. Kedutaan Besar Kanada di Mexico City bahkan mengeluarkan imbauan khusus bagi warga Kanada yang berada di Jalisco. Mereka diminta menjauhi kerumunan dan tidak mendekati lokasi yang berpotensi jadi kerusuhan. Langkah ini menunjukkan bahwa situasi dianggap cukup serius hingga menarik perhatian internasional. Di tengah kepanikan yang muncul, Presiden Meksiko yaitu Claudia Sheinbaum tampil memberikan pernyataan resmi. Ia menyebut operasi militer yang dilakukan sebagai langkah penting dalam menjaga keamanan negara. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa aparat keamanan tetap siaga dan siap mengendalikan keadaan. Pemerintah menurutnya tidak akan membiarkan kekacauan berlarut-larut. Pesan utamanya adalah masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari pihak berwenang. Walaupun pernyataan resmi sudah disampaikan, kenyataannya banyak warga yang masih merasa cemas. Pembatalan penerbangan, penutupan jalan, dan kehadiran aparat bersenjata di berbagai titik membuat suasana terasa tegang. Bagi pelaku usaha, gangguan ini berarti kerugian ekonomi. Bagi wisatawan, ini berarti perjalanan yang tertunda. Dan bagi warga setempat, ini berarti kehidupan sehari-hari mereka mendadak berubah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dampak kekerasan kartel tidak hanya soal baku tembak atau blokade jalan. Ia bisa menjalar ke sektor transportasi, pariwisata, bahkan hubungan diplomatik antar negara. Situasi memang perlahan dikendalikan, tetapi kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa ketika konflik keamanan meningkat, efeknya bisa terasa hingga ke berbagai sisi kehidupan masyarakat. New Generation Cartel was killed by security forces with the help of US intelligence. Nemesio Oseguera. Kematian El Mencho bukan sekadar berita kriminal biasa. Peristiwa ini dianggap sebagai penutup satu bab panjang dalam perang lawan narkoboy di Meksiko. Namun di saat yang sama, banyak pihak yang melihatnya sebagai awal dari fase yang tidak kalah berbahayanya. To understand what this moment means, you have to understand who this man. El Mencho selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh narkoboy paling berpengaruh di dunia. Jaringannya begitu luas, sumber dananya begitu besar, dan pengaruhnya menembus banyak wilayah. Ketika sosok seperti ini tumbang, maka dampaknya tidak sederhana. Di satu sisi, hilangnya satu pimpinan berarti satu pusat komando berakhir, tapi di sisi yang lainnya, muncul pertanyaan yang besar, siapa yang akan menggantikannya? Banyak analis keamanan, termasuk mantan agen penegak hukum Amerika Serikat,
Memperingatkan bahwa kematian seorang pemimpin kartel sering memicu konflik internal. Ketika puncak tertingginya kosong, maka faksi-faksi di dalam organisasi bisa saling berebut kendali. Situasi seperti ini bukan hal baru dalam sejarah kartel di Meksiko. Ketika pemimpin besar ditangkap atau tewas, kekerasan justru sering meningkat. Perebutan wilayah dan jalur distribusi narkoboy berubah menjadi perang antar kelompok yang sebelumnya berada di bawah satu komando. Pengalaman masa lalu menunjukkan hal yang serupa saat pemimpin kartel lain ditangkap beberapa tahun silam. Alih-alih langsung meredakan konflik, peristiwa itu malah memunculkan kekuatan-kekuatan baru yang saling bersaing. Operasi militer di Tapalpa memang berhasil menewaskan El Mencho, namun dampaknya langsung terasa luas. Aksi balas dendam terjadi di berbagai wilayah, jalan ditutup, kendaraan dibakar, dan warga sipil hidup dalam ketakutan. Pemerintah daerah menetapkan status darurat keamanan, aparat dikerahkan dalam jumlah yang besar, warga dan wisatawan diminta waspada. Semua ini menunjukkan bahwa risiko keamanan nasional meningkat dalam waktu singkat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal satu orang. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menghadapi jaringan besar yang sudah lama berdiri dan punya struktur yang kuat. Peristiwa ini bisa menjadi titik balik jika pemerintah mampu menjaga stabilitas dan mencegah perebutan kekuasaan di dalam kartel. Ada peluang untuk mempersempit ruang gerak organisasi tersebut. Namun jika konflik internal meledak dan kelompok-kelompok kecil saling bersaing, kekerasan bisa menyebar lebih luas. Fragmentasi kartel seringkali membuat situasi semakin sulit dikendalikan karena muncul banyak kelompok baru dengan ambisinya masing-masing. Disinilah Meksiko sedang diuji, apakah langkah tegas aparat akan memperkuat keamanan jangka panjang, atau justru memicu siklus kekerasan baru yang lebih sulit dihentikan. Kisah ini bukan hanya tentang penumpasan satu bos narkoboy, ini adalah gambaran betapa rumitnya menghadapi organisasi kriminal yang memiliki sumber daya besar dan persenjataan berat. Masalahnya bukan hanya pada individu, tapi pada sistem dan jaringan yang sudah mengakar. Karena itu, jawaban atas krisis ini tidak cukup dengan satu operasi saja. Dibutuhkan pengawasan berkelanjutan, reformasi keamanan, dan dukungan masyarakat. Revenge after the Mexican army captured Nemesio Segura. Kedepan, arah situasi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah, aparat, dan warga bekerja sama menghadapi masa transisi ini. Apakah ini awal dari perbaikan atau bab baru dalam konflik panjang melawan kartel? Dan hanya waktulah yang akan menjawab semuanya. Cartel leader Ruben N., known as El Mencho. Banyak orang bertanya, mengapa Amerika Serikat ikut disebut dalam operasi terhadap jaringan kartel ini? Jawabannya, karena dampaknya juga dirasakan langsung oleh Amerika. Pertama, masalah narkoba sampai ke wilayah Amerika Serikat. Kartel seperti CGNG bukan hanya beroperasi di Meksiko. Produk utama mereka seperti fentanyl dan narkoba sintesis lainnya banyak beredar di pasar Amerika Serikat. Fentanyl adalah zat yang sangat kuat dan berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan orang Amerika Serikat meninggal karena overdosis. Krisis ini dianggap sebagai salah satu masalah kesehatan paling serius di negara tersebut. Karena ini, bagi pemerintah Amerika Serikat, memutus jalur pasokan narkoba bukan hanya soal keamanan luar negeri, tetapi juga soal melindungi warganya sendiri. Jika sumber pasokan berasal dari jaringan di Meksiko, maka kerjasama lintas negara menjadi penting. Kedua, El Mencho masuk daftar buronan Amerika Serikat. Sebelum tewas, El Mencho termasuk salah satu buronan paling dicari oleh aparat Amerika. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Angka ini menunjukkan betapa besar perhatian Washington terhadap sosok ini. Ia tidak hanya dianggap sebagai ancaman bagi Meksiko, tetapi juga bagi keamanan Amerika Serikat. Ketiga, sanksi dan tekanan finansial. Selain memburu secara hukum, Amerika juga menekan jaringan kartel melalui jalur ekonomi. Beberapa kali pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap individu dan perusahaan yang diduga terkait dengan CGNG. Tujuannya adalah memutus aliran uang. Tanpa dana, operasi kartel akan lebih sulit berjalan. Langkah ini juga menyasar jaringan pencucian uang, perdagangan gelap, hingga bisnis ilegal lain yang menjadi sumber pemasukan mereka. Jadi, sebenarnya hubungan mereka seperti apa? Pertama, Amerika memang membantu dari sisi intelijen. Artinya, mereka berbagi informasi dan data yang bisa membantu operasi menjadi lebih tepat sasaran. Namun pelaksanaan di lapangan tetap dilakukan oleh militer dan aparat Meksiko. Kedua, Amerika punya kepentingan langsung karena dampak peredaran narkoboy dirasakan di dalam negeri mereka sendiri. Ketiga, kerjasama ini adalah bentuk kolaborasi antar negara dalam menegakkan hukum. Bukan berarti satu negara mengendalikan negara yang lain, melainkan karena masalahnya memang lintas batas.
Singkatnya, keterlibatan Amerika adalah bagian dari kerjasama keamanan yang sudah lama berjalan antara dua negara yang sama-sama terdampak oleh jaringan narkoba internasional.